Hai guys, di video kali ini saya akan update singkat mengenai Litecoin yang baru saja melakukan halvingnya yang ketiga. Kita akan lihat juga analisa pergerakan harganya, akan ada analisa teknikal Bitcoin dan indeks saham Amerika sekaligus juga indeks mata uang dolar dan beberapa informasi lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan Bitcoin di time frame daily-nya. Kemarin Bitcoin itu sempat ke 30 ribuan, tetapi dari situ ada rejection, kemudian kita close dengan warna merah. Candle hijau kedua ini belum terbentuk sehingga belum terkonfirmasi untuk bisa menjadi pola yang impulsif untuk Bitcoin. Dan kalau kita lihat juga ini dia masih dalam tahapan yang korektif ketika dia melakukan rejection yang seperti ini. Kita harus menunggu adanya candle hijau yang impulsif untuk terjadi lagi. Di hari ini tidak ada perubahan yang terlalu berarti. Untuk indikator di time frame daily masih dalam posisi ke bawah dan ada potensi untuk terjadi bullish crossover di MACD-nya ya teman-teman. Ini sudah mulai dekat dan bisa terjadi crossover tersebut. Di time frame 4 jamnya harga Bitcoin itu tertahan di garis resistance yang ada di sini, kemudian terjadi sell off dan bisa semacam close di atas daripada garis support ini. Adalah hal yang baik, tetapi harus bisa close untuk candle 4 jam yang selanjutnya untuk bisa meneruskan agar bisa lebih bullish lagi. Tapi kondisi untuk time frame 4 jamnya di indikatornya ini dalam posisi yang bearish untuk RSI, MACD, dan untuk market cipher-nya juga belum ada tanda-tanda yang kuat. Memang harga Bitcoin itu membuat yang namanya higher low di sini, tetapi belum ada pergerakan harga yang cukup impulsif itu ke atas. Bitcoin akan bullish lagi ketika dia berhasil untuk menembus daerah ini, high yang sebelumnya yaitu di 30.000 ini. Dan untuk skenario bearish-nya untuk target harga ke bawah adalah dia bisa mencapai ke daerah untuk 28.000 sampai 28.400 yang ada di daerah sini, hampir menyentuh kemarin tetapi kalau misalnya ada skenario yang lebih bearish maka dia bisa berpotensi untuk ke daerah ini, dan kalau misalnya cukup dalam maka akan bisa melakukan retest yang ada di sini. Di sini itu bertepatan dengan daerah Fibonacci 61,8. Kalau kita ambil dari sini, maka ini akan pas sekali dengan Fibonacci 1,8 yang ada di sini. Sehingga 27.400 bisa menjadi daerah yang probabilitasnya itu lebih besar untuk terjadi bounce dari situ. Karena Bitcoin kita lihat dari pergerakan yang sebelumnya ini dia dalam posisi uptrend. Jadi secara jangka panjang saya masih uptrend untuk Bitcoin, tetapi untuk jangka pendek tidak gampang untuk memprediksi pergerakan harganya akan kemana. Tapi kondisi sekarang itu adalah cenderung untuk bearish. Dan kita akan bandingkan dengan indeks saham Amerika yaitu Nasdaq, di mana ini tampaknya ada terjadi break structure yang terjadi di sini. Jadi ketika close kemarin itu terbentuk, dia menembus daripada garis support yang ada di sini, tidak membuat higher high, tetapi dia membuat lower low. Ini adalah low satunya, ini adalah low yang baru terbentuk. Membuat lower low adalah tanda awal bearish, dan ada juga bearish divergence yang sangat jelas yang terbentuk di sini ya teman-teman. Nasdaq sendiri selama beberapa bulan ini itu pump terus dari bulan Januari sampai di bulan Agustus ya teman-teman. Jadi ini adalah hal yang cukup baik untuk Nasdaq. Mungkin dia akan melakukan koreksi di dalam bulan-bulan ke depan, di mana koreksi tersebut itu akan memakan waktu yang lama. Setelah koreksi tersebut itu selesai, maka ada peluang yang lebih besar Nasdaq itu bisa lebih tinggi lagi. Setelah koreksi dia bisa naik lagi ke atas. Ada indeks mata uang dolar juga yang mengalami kenaikan selama 2 minggu terakhir ini. Ketika dia semacam melakukan breakdown daripada pola ini, ternyata dia bisa berhasil untuk balik lagi ke daerah atas di titik 100 ini yang merupakan titik yang krusial, yang penting. Dan sekarang bahkan sudah melewati garis resistance downtrend ini. Jadi ini adalah garis resistance downtrend, sudah terjadi breakout ke atas, menunjukkan kalau indeks mata uang dolar sedang lagi kuat-kuatnya. Dari indikator sendiri ini dalam posisi bullish ya teman-teman. Jadi ini adalah hal yang perlu kita waspadai karena biasanya berbanding terbalik dengan pergerakan harga Bitcoin. Sekarang kita akan ke Litecoin yang baru saja melakukan halvingnya yang ketiga, mengubah mining rewardnya itu dari
12,5 Litecoin menjadi 6,25 Litecoin. Ide daripada menurunkan inflasi di jaringan adalah lebih sedikit koin yang dimasukkan ke supply atau dimasukkan ke market. Secara teoritis, ini akan membuat harga itu naik karena kalau misalnya situasi jaringan tersebut sama ya teman-teman. Tujuan Litecoin diciptakan itu adalah untuk menciptakan sistem pembayaran peer-to-peer yang lebih murah dibandingkan dengan Bitcoin. Tapi sejauh ini adopsi daripada Litecoin sendiri tidak terlalu sukses dibandingkan dengan Bitcoin. Kalau Bitcoin itu sudah ke berbagai negara di berbagai benua dan ada Lightning Network juga yang bisa mengakomodir transaksi sehari-hari dalam biaya transaksi yang sangat murah sekali. Litecoin ini naik salah satu alasannya juga karena ADX Market, yaitu exchange yang didukung oleh Wall Street. Mereka melisting Litecoin bersama dengan Bitcoin, Bitcoin Cash, dan Ethereum. Alasannya kenapa? Karena tidak bisa ditarget sebagai sekuritas yang tidak terregistrasi. Dan kalau kita melihat pergerakan harganya ya teman-teman, dia melakukan koreksi yang cukup dalam dari 116 itu sampai ke 86. Secara waktu sendiri pas 1 bulan sebelum halving sudah terjadi penjualannya tersebut. Halving terjadi di tanggal 2 Agustus dan puncaknya ini pas di 2 Juli. Tetapi secara harga itu tidak mencapai dan Litecoin sendiri pergerakan harganya itu tidak terlalu masif ya teman-teman. Kalau kita ambil sini di mana target harga itu yang saya taruh itu tidak tercapai, tapi bukan berarti tidak bisa tercapai di masa depan. Hanya membutuhkan waktu yang lebih lama, dia hanya tertahan di 23,6 saja, tidak ada momentum yang terlalu besar untuk Litecoin, padahal target minimal saya adalah bisa ke 38,2 Fibonacci retracement di harga $141. Memang secara analisa strukturnya ini dia membuat higher high dan belum membuat yang namanya lower low, dia masih ada potensi untuk bisa bounce dari sini. Nah, dari situ kita akan lihat apa reaksinya, apakah tetap bisa membuat higher low seperti ini, itu akan bullish, itu akan bagus secara kedepannya, tetapi untuk sekarang ini ya dia akan mengikuti situasi Bitcoin dan altcoin apakah bullish atau tidak. Dan ada sedikit berita dari Jepang di mana Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida yang berbicara di konferensi WebEx Asia minggu lalu mengatakan kalau Web3 adalah bentuk baru daripada kapitalisme dan ini adalah hal yang sangat bullish sekali untuk Web3. Artinya negara-negara institusi akan masuk ke dalam Web3 karena Web3 adalah teknologi yang termutakhir, teknologi masa depan blockchain yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Kita tahu juga di bulan sebelumnya, pemerintah Hong Kong itu membuat tim yang mendedikasikan dirinya untuk ke marketing Web3. China sendiri dari white paper Beijing yang dirilis di sekitar bulan Juni itu mengatakan isinya soal Metaverse atau Internet 3.0. Dan ada juga berita atau rumor di mana SEC-nya Hong Kong itu akan segera untuk memunculkan berita exchange yang boleh menyediakan jasa trading kripto kepada retail di Hong Kong. Dan mungkin nama-nama ini adalah nama-nama yang kita familiar, misalnya seperti OKX atau Huobi. Sekarang ini ada 2 exchange yang kita tidak familiar, yaitu Hashkey Pro dan OSL, hanya Bitcoin, ETH, USDT, USDC. Kalau misalnya berita di mana exchange yang compliant ini, yang resmi, yang bekerja sesuai aturan daripada Hong Kong, itu muncul, ditambah lagi dengan segelintir koin-koin yang bisa di trading, bukan hanya 4 ini saja, tetapi lebih, ada Sand, ada Litecoin, beberapa koin DeFi, beberapa koin layer 1, maka itu akan sangat baik sekali bullish untuk Bitcoin dan kripto. Jadi ini adalah berita yang besar menurut saya teman-teman, karena uang, money itu bisa flow mengalir ke dalam exchange ini, mungkin akan berkorelasi dengan kenaikan harga kripto. Jadi analisa kasarnya sih seperti itu. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi seperti OKX, dan nantikan video saya selanjutnya.